Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama ibadah bersama pada saat ini. Kita angkat pujian, kita puji sembah Dia. Berikan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Sebab kami ingin memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau hadir Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Yang kami persembahkan di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Yesusku, pengamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Allah sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang benar, Allah yang layak kami tinggikan. Sekalipun kami mengalami musim yang tidak enak dalam hidup kami, namun kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau yang selalu menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sama-sama di hadapanku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terima kasih tanpa seizin-Mu. Yes, terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
Bapa, tiba saatnya Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap menerima berkat yang dari Engkau. Berkat yang boleh menguatkan hati kami. Berkat yang boleh menghiburkan Tuhan. Dan memampukan kami untuk menjalani hari demi hari di dalam Engkau. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam Philadelphia bagi kita sekalian. Kita kembali bersama-sama untuk merenungkan akan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini yang temanya adalah bekerjalah dengan segenap hatimu. Bekerjalah dengan segenap hatimu dengan acuan ayat dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-21. Tapi saya akan baca dari ayat 20. 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-20 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Bagian terakhir dari ayat 21 dikatakan bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari konteks bagaimana dalam 2 Tawarik ini secara khusus kepada seorang yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini dia diangkat menjadi raja itu relatif sangat muda. Kalau kita membaca dalam pasal 29 ayat 1 di sana dikatakan bahwa dia menjadi raja itu pada usia 25 tahun. 25 tahun. Lalu kemudian 29 tahun lamanya dia menjabat sebagai seorang raja. Dan keadaan umat Tuhan kala itu adalah bukan sebagai umat yang sungguh-sungguh kepada Allah yang benar. Tetapi dari ayah Hizkia ini, yaitu Ahaz, telah membawa umat Tuhan ini kepada penyembahan berhala. Jadi posisi daripada Hizkia ini bukan dalam suasana yang baik untuk menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Bukan satu peralihan yang baik untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya. Tetapi ini yang dilakukan oleh Hizkia dengan kerja keras. Dia begitu kerja keras. Dan itulah yang membuat dia pada akhirnya dalam Alkitab ini diakui bahwa semua yang dilakukan oleh Hizkia dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia ini mengandung arti Allah yang kuat. Ya, seorang yang memberikan sebuah keteladanan. Satu keteladanan yang telah dipertontonkan bukan hanya sebagai seorang yang memerintah. Bukan hanya sebagai seorang yang menyuruh orang lain.
Tetapi justru dia tampil memberikan sebuah warna yang berbeda, yaitu memberikan sebuah keteladanan. Nah, keteladanan apa yang membuat sehingga Hizkia ini berhasil dalam bekerja atau di dalam melayani? Yang pertama yang kita dapatkan adalah pada pasal 29, pada ayatnya yang pertama dan ayat 2. 2 Tawarik 29 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan begini. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ayat 2 katakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi poin yang pertama yang mendasari sehingga dia berhasil dalam segala yang dikerjakan, segala pelayanan yang baik itu adalah bahwa dia telah meletakkan sebuah fondasi dasar yang begitu kuat, yaitu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bisa melakukan hal yang benar, yang tentu didasarkan atas firman Allah, yang bukan hanya merupakan sebuah pengakuan dari diri Hizkia sendiri, tetapi telah disaksikan oleh banyak orang, bahwa sekalipun dari segi usia dia masih sangat muda, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Seperti leluhurnya, yaitu Daud, bukan seperti Ahaz yang telah membelokkan umat Tuhan kepada penyembahan berhala. Tetapi seperti leluhurnya, yaitu Daud yang melakukan hal yang benar. Kita tahu Daud adalah seorang yang dicari oleh Allah ketika itu. Lalu dikatakan dia telah menemukan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan ini pula dimunculkan ada di dalam diri Hizkia. Jadi poin yang pertama, bagaimana dia melakukan pekerjaan dengan segenap hati, melakukan pelayanan dengan segenap hati adalah didasarkan sebuah fondasi yang benar, melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita bisa dapatkan dari 2 Tawarik ini adalah Hizkia ini melakukan segala pekerjaan atau pelayanan itu dengan kasih. Dia lakukan dengan kasih. Saya katakan tadi dia telah memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah contoh. Dia mengatur sedemikian rupa. Para imam diposisikan pada posisinya masing-masing. Orang-orang Lewi pun demikian. Mereka ada pada posisi-posisi masing-masing. Yang tadinya rumah Allah telah tertutup rapat. Tempat pengorbanan pun tidak dilakukan sebagaimana mestinya sebagai umat Allah. Dan sekarang pembaharuan yang dilakukan oleh Hizkia ini. Lalu kemudian dia lakukan semua itu didasarkan atas kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa kasih, maka artinya bahwa melakukannya dengan menggerutu. Melakukannya dengan bersungut-sungut. Bisa saja melakukan tetapi tidak dengan segenap hati. Melakukan dengan sungut-sungut. Tetapi Hizkia pada saat itu, dia lakukan semua usaha pekerjaan. Bahkan dia pun ikut menyumbangkan persembahannya demi untuk memulihkan keadaan umat Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang benar. Dia berkorban. Jadi bukan hanya tenaganya, bukan hanya pemikirannya. Dia tidak hanya berkata-kata untuk mengajak umat, mengajak orang lain. Tetapi dia pun langsung terlibat dan dia nyatakan dalam bentuk kasih yang sungguh. Kasih yang dikatakan kasih yang tulus kepada Allah. Di dalam 1 Korintus sebagai perbandingan, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, 1
1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apa yang kita lakukan? Bukan hanya ketika kita dilihat oleh orang banyak, lalu melakukan pekerjaan itu karena dilihat oleh orang banyak. Tetapi dikatakan lakukan segala pekerjaanmu, lakukan segala pelayananmu yang didasarkan pada kasih yang tulus kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Hizkia. Kalau kita melihat Yesus sendiri mengakui orang-orang yang melakukan dalam kasih apapun yang dilakukannya. Bahkan dalam Injil Matius di sana kita mencatat bagaimana pelayanan kasih yang dilakukan. Itu adalah dilakukan seperti kepada Tuhan. Sehingga dikatakan ketika engkau memberi secangkir air putih saja kepada seseorang yang adalah hambaku, maka engkau telah melakukannya kepadaku. Jadi Tuhan sangat peduli dan sangat memperhatikan orang yang melayani atau bekerja yang didasarkan pada kasih. Itu poin yang kedua. Mari kita lakukan segala sesuatu. Baik dalam ibadah kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Kasih yang tulus. Baik ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan perpuluhan, didasarkan pada sebuah kasih yang ini juga telah dilakukan oleh orang-orang pada zaman Hizkia. Mereka memberikan persembahan mereka, bahkan hasil dari tanaman mereka yang pertama itu diberikan kepada Tuhan. Dan mereka dengan sukarela, dengan sukacita yang didasarkan kepada kasih untuk melakukannya. Dan ini adalah pemulihan yang dilakukan. Itu sebabnya Hizkia berhasil dalam hal ini. Kenapa? Tadi yang pertama adalah dia telah memberikan fondasi yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah dia lakukan semua itu tanpa pamrih, tetapi dasar kasih yang tulus kepada Allah. Yang berikut, yang ketiga adalah bagaimana dia lakukan itu dengan kerelaan hati. Ya, dalam Korintus juga dikatakan ketika kita memberikan, baik itu dalam persembahan, baik itu dalam tenaga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan sukarela. Bukan paksaan, bukan terpaksa, tapi dengan sukarela. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Hizkia. Dia lakukan dengan sukarela, bukan dengan menggerutu, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan. Ini menandakan sebuah sifat yang ada seperti pada diri Yesus sendiri. Dikatakan bahwa Yesus melakukan pelayanannya, Yesus melakukan pekerjaannya dengan sukarela. Banyak orang yang mungkin tanpa dia menyadari, dia hanya ingin untuk mendapatkan imbalan, lalu kemudian dia bisa bekerja. Dia bekerja dan bahkan masuk ke pelayanan pun demikian. Bukan dengan sukarela, bukan didasarkan dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukannya, Yesus yang telah melakukan yang terbaik dalam dirinya. Meninggalkan tahta yang mulia, lalu kemudian datang ke dunia ini untuk menemukan bagi setiap kita. Yang berikut, yang terakhir. Di dalam 2 Tawarik tadi, saya akan kembali kepada 2 Tawarik, pasalnya yang ke-32. Pasal 32, ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Dikatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut
terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ya, kita melihat yang terakhir ini adalah Hizkia melakukan dengan iman. Melakukan dengan percaya. Dia percaya bahwa Allah yang dia layani, yang kepadanya dia berharap, adalah Allah yang besar. Sehingga kita melihat bahwa poin-poin di atasnya, setelah hidup dalam kebenaran, melakukan dengan kasih, melakukan dengan kerelaan, dengan tulus, bukan berarti bahwa tidak ada hambatan. Ternyata ada hambatan yang datang, ada rintangan yang datang, ada sesuatu peperangan yang mengejutkan, yaitu dikatakan datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Untuk apa? Untuk menguasai kembali. Supaya mereka ini tidak lagi pada tatanan beribadah yang benar kepada Allah. Tetapi Hizkia dia tampil dengan kekuatan iman dan meyakinkan kepada seluruh umat. Supaya mereka dikatakan, jangan takut, teguhkan hatimu. Jangan kecut hati, jangan bimbang. Kenapa? Keyakinan Hizkia adalah Allah itu maha besar. Dan dia menyertai kita. Bahkan dia perbandingkan seperti yang dilakukan oleh leluhurnya Daud menghadapi Goliat. Dia melihat, Hizkia melihat bahwa yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang besar. Tetapi yang menyertai musuh-musuh itu adalah tangan manusia, yaitu dalam keterbatasannya. Nah, itu sebabnya dari ucapan ini, dari kata-kata Hizkia ini, membangkitkan semangat gairah bagi setiap umat. Dan dikatakan mereka akhirnya memiliki sebuah keyakinan, memiliki kepercayaan kembali. Yang tadinya tentu saja ketika serangan musuh itu datang, mereka juga bisa menjadi ciut. Mereka juga bisa menjadi lemah. Tetapi tampil sebagai seorang yang memberikan keteladanan dalam kekuatan itu. Dia kuatkan dirinya dan kemudian menguatkan umat untuk mereka tidak perlu takut dan tidak perlu terkejut dengan musuh. Karena dia melihat Allah itu yang dia layani, yang kepadanya dengan tulus hati, yang kepadanya dengan kasih, dia lakukan usaha-usaha selama ini yang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh umat. Dan dia melihat Allah itu adalah Allah yang besar. Yang menyertai musuh-musuh itu adalah tangan manusia yang sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sangat terbatas. Manusia yang kita harapkan pun sangat terbatas. Tapi mari kita harapkan Tuhan yang maha besar, yang tidak terbatas bagi kita. Saya akan tutup dengan satu ayat dari Kolose pasalnya yang ketiga. Saya tutup Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita. Kolose 3 ayat 23. Dia katakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, apapun juga itu tidak terbatas. Tidak terbatas hanya sekedar seperti saya menyampaikan firman, lalu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi ayat ini katakan dalam penutup renungan yang saya sampaikan pada saat ini.
apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Dan lakukan itu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan dalam ayat 24 dikatakan, alasannya adalah karena upah yang sedang menanti, yang datangnya dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada akhir-akhir ini, hari-hari ini yang kita lakukan, baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Dan berkat Tuhan yang akan turun limpah atas kita semua. Apa saja yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan yang besar maupun yang kecil, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, apapun juga, mari kita lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia saja. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan yang telah mengasihi kami, Tuhan yang menolong kami dalam keadaan yang begitu berat yang kami hadapi khususnya di masa-masa akhir ini. Tetapi Engkau selalu membuka jalan bagi kami. Biar hidup kami adalah hidup yang benar di hadapan-Mu. Hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Hidup dalam kerelaan hati kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya. Juga termasuk dalam ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat perkara-perkara yang besar boleh terjadi atas hidup kami. Lawatan-Mu ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Mereka yang dalam keadaan lemah, berikanlah kekuatan kepada mereka. Mereka yang sedang bergumul oleh karena kondisi kesehatan mereka yang di usia lanjut. Tuhan kiranya yang melawat mereka, membangkitkan semangat mereka, dan bahkan menjamah menyembuhkan mereka, membangkitkan kepercayaan mereka kepada Engkau, bahwa Engkau lebih besar di dalam kami daripada apapun juga yang sedang terjadi ini. Sehingga kemenangan demi kemenangan itu
boleh menjadi bahagian kami seperti hamba-Mu Hizkia. Dia berhasil dalam segala usahanya, dalam segala pekerjaannya, karena dia hidup benar di hadapan Engkau. Mampukanlah kami untuk dapat hidup seperti apa yang Engkau firmankan bagi kami. Berkati juga setiap usaha, pekerjaan dari umat-Mu. Tuhanlah sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam Philadelphia. Salam persaudaraan. Oke, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan juga untuk ibadah. Sebelum kita akhiri dalam doa berkat nanti, saya akan sampaikan pengumuman sepanjang minggu ini untuk jemaat mengetahuinya. Ibadah tetap masih berlaku secara online untuk umum, mulai jam 6 pagi bisa diakses. Kemudian ada ibadah online kids, teens. Kemudian sore harinya jam 18 di lantai 3 ada fellowship untuk youth. Jam 18 di lantai 3 SAP. Kemudian ada doa Selasa di lantai 1 SAP jam 18. Dilanjut pada hari Jumat untuk doa di cabang Tugu dimulai jam 18. Dilanjut hari Sabtu untuk fellowship wanita GSPDI di Tugu dimulai jam 16. Kemudian Sabtu pula jam 19 ada doa online. Ya, itu tadi acara sepanjang minggu ini. Kemudian atas nama Gembala Senior Ibu Pendeta Liana Waji Sutrisno, Gembala Sidang GSPDI Hayam Wuruk dan Cabang Diponegoro, Bapak Pendeta Musa Arif, serta para hamba Tuhan dan para majelis, di sini kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan demi kelangsungan di dalam pelayanan di GSPDI Philadelphia, Jemaat Hayam Wuruk dan Cabang Tugu. Untuk itu dukungan dana, persembahan ataupun perpuluhan masih tetap berlaku dengan 2 cara. Tiap minggu pagi mulai jam 9 sampai 12, Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan ke gedung SAP, di sana ada petugas-petugas gereja yang akan menerima apa yang Bapak Ibu persembahkan. Atau juga lewat transfer Bank BCA atas nama Nyo Jongbi, nomor rekening 0374 340 723. Selanjutnya, sekretariat gereja dibuka tiap hari kerja, Senin sampai Sabtu kecuali hari libur, mulai jam 8 sampai jam 14. Kiranya cukup sekian pengumuman agenda yang perlu Bapak Ibu sudah ketahui pada sepanjang minggu ini, Jemaat GSPDI Philadelphia, Hayam Wuruk dan Cabang Tugu. Sebelum saya serahkan pada hambanya akan doa penutup, tetap saya ingatkan, tetap gunakan masker,
cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan jauhi kerumunan sehingga kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Bapa, sebelum kami akhiri ibadah kami saat ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di mana kami ada. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian setiap bapak-bapak pemimpin kami. Diberikan kemampuan, diberikan hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan ini di tengah-tengah dan masa yang sukar dan sulit ini. Berkati daerah istimewa Yogyakarta, biar kami ada dalam ketentraman, dalam keadaan aman, dijauhkan dari segala ronrongan, dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kesejahteraan kota kami adalah juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bahagian di dalam semua yang telah disiapkan dalam persiapan. Tuhan telah memberkati mereka dengan kekuatan dan juga dengan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani. Tuhan juga limpahkan atas mereka semua. Terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami semua, yaitu dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, limpah atas setiap umat-Mu, atas kami semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.